Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir, kelompok 7, dengan materi pandangan agama dalam evolusi. Kali ini saya Inayatul Nikmah bersama dua orang teman saya, Romlah Roaini dan juga Alfiatur Rohmah, akan memaparkan tentang materi pandangan agama dalam evolusi. Nah, kira-kira selama ini kita tahu bahwa teori evolusi itu kan identik dengan manusia itu berasal dari kera gitu. Sedangkan kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah pastinya akan menolak tentang teori tersebut gitu. Nah, apakah ilmu evolusi itu tidak bisa berkesinambungan dengan ilmu agama? Padahal kita tahu sendiri bahwa saat ini pun juga ditemukan berbagai fosil. Nah, bagaimanakah yang benar? Apakah keduanya itu tidak bisa bersatu? Nah, maka dari itu, pembahasan kali ini akan kami ulas bersama. Lanjut. Yang pertama dari pendahuluan materi ini, bahwa penemuan dari berbagai fosil itu mengisyaratkan bahwa kehidupan itu telah berproses baik menuju kelestarian maupun menuju kepunahan. Jadi ditemukannya fosil itu menjadikan tanda bahwa kehidupan itu telah mengalami sebuah proses gitu. Maka terjadinya itu antara kelestarian maupun adanya kepunahan. Nah, hal inilah yang menjadikan biologi itu memiliki ruang lingkup kajian ilmu tentang asal-usul organisme dan hubungan kekerabatan antar spesies. Nah, pembahasan ilmu evolusi tentang asal-usul penciptaan kehidupan itu jika berkaitan dengan organisme uniseluler itu seringkali tidak menimbulkan kontroversi. Akan tetapi apabila berkaitan dengan asal-usul manusia modern itu seringkali menimbulkan kontroversi gitu. Nah, hal ini bermula dari adanya pendapat Charles Darwin mengenai semua organisme itu berasal dari nenek moyang yang sama. Seperti kita tahu sendiri teori Charles Darwin yang tentang itu kan manusia berasal dari kera gitu. Nah, akhirnya mengalami perdebatan dari adanya teori itu. Nah, sebagian orang itu menyimpulkan bahwa manusia dan kera itu memiliki nenek moyang yang bersama, merujuk pada spesies tertentu. Ada orang yang meyakini hal tersebut, namun sebagian orang yang beragama khususnya Islam itu meyakini mutlak bahwa manusia itu diturunkan dari Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, perlulah kita memahami ilmu evolusi, perlulah kita mengenal dari ilmu evolusi. Maka dari itu, pembahasan ilmu evolusi itu ada di sini agar kita mampu memiliki cara baru, yakni sikap yang lebih moderat untuk bisa menerima bukti-bukti ilmiah, sekaligus juga menerima wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Islam itu kita menyadari dalam proses penemuan kebenaran antara ilmu evolusi dan juga ilmu keislaman itu memiliki cara kerja yang berbeda, namun keduanya itu memiliki tujuan yang sama, yakni mencari kebenaran yang hakiki, seperti itu. Nah, kalau ilmu evolusi itu memiliki cara kerja dengan menggunakan metode ilmiah, dengan menggunakan penelitian ilmiah yang sifatnya itu objektif gitu. Jadi saintis itu kan pastinya memerlukan pendapat yang objektif, terus penelitian yang nyata, seperti itu. Terus kalau ilmu keislaman itu cara kerjanya dia bersumber langsung dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, keduanya itu menjadi sumber utama dan panutan bagi kaum muslim dan juga muslimat di muka bumi ini. Namun keduanya juga memiliki kesamaan, yakni bahwa agama Islam itu memberikan ruang untuk
melakukan observasi maupun penelitian terhadap ayat-ayat kauniyah. Nah, ayat-ayat kauniyah itu apa? Ayat-ayat kauniyah itu adalah tanda-tanda tentang kebesaran Allah yang diwujudkan melalui alam semesta dan juga isinya. Nah, itu bisa kita ambil dari surat Al-Qiyamah ayat 37 sampai 39, bahwa di situ menjelaskan tentang penciptaan dari manusia mulai dari nutfah, air mani, kemudian alaqah, segumpal darah, mudghah, segumpal daging, izam dan laham, kemudian terus ditiupkan nyawa. Nah, sedangkan di ilmu pengetahuan khususnya biologi di cabang embriologi itu menjelaskan secara detail sekali tentang bagaimana proses penciptaan manusia gitu, bagaimana bisa menjadi bayi mulai dari pertemuan sel telur dan juga sperma hingga menjadi bayi, itu dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Jadi kita juga memerlukan ilmu pengetahuan sebagai pembuktian dari Al-Quran sendiri. Nah, Al-Quran sendiri itu terjaga kebenarannya, dan tidak akan seorang pun itu bisa mengubah apa yang menjadi isinya. Nah, Al-Quran itu bisa kita gunakan sepanjang masa gitu ya. Jadi perlu kita mencari kebenaran tersebut melalui proses berpikir, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Kemudian ilmu evolusi itu saat ini masih terus berproses untuk menemukan kebenaran. Karena dari karakteristik ilmu pengetahuan itu apa? Akan terus merevisi argumen yang salah. Jadi akan terus memperbarui apa yang menjadi kesalahan dari ilmu itu, gitu. Nah, oleh karena itu ilmu evolusi itu contohnya itu seperti ini. Pada pengalaman teori abiogenesis yang disempurnakan biogenesis, nah itu kan juga revisi, ada revisi berarti di situ. Terus ilmu evolusi dan ilmu keislaman itu memiliki ruang untuk bertemu. Ternyata mereka itu bisa bersatu aslinya ya, bisa bertemu dalam cara pandang yang hampir sama, saling berdialog dan tidak bertolak belakang. Sebenarnya jika kita bisa mengintegrasi dan juga interkoneksikan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan, itu juga akan menjadi cara pandang yang lebih indah untuk berjalan di muka bumi ini, khususnya berjalan di muka bumi ini. Seperti di firman Allah surat Al-Anfal ayat 53, bahwa Allah itu tidak akan mengubah nikmat suatu kaum apabila dari kaum itu tidak mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi tidak akan Allah mengubah kecuali pada diri mereka sendiri yang berusaha seperti itu. Nah, hal ini juga selaras atau beriringan dengan pendapatnya Charles Darwin, dibuktikan dengan pendapatnya Charles Darwin tentang seleksi alam, bahwa yang mampu beradaptasi itu akan bertahan ya, yang mampu beradaptasi dengan alam itu maka dia yang akan menjadi bertahan. Apabila dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka dia akan mengalami kepunahan atau tidak dapat bertahan seperti itu. Nah, inilah kita perlu memahami kenapa kita perlu mempelajari ilmu evolusi. Kalau kita tidak mempelajari ilmu evolusi, pastinya kita juga akan membenarkan teori tentang langsung makan mentah-mentah, teori tentang manusia itu berasal dari kera, dan akhirnya kita juga ikut menjudge bahwa ilmu evolusi itu tidak bisa sejalan dengan ilmu agama gitu. Padahal ketika kita mempelajari, kita dapat mengintegrasi dan juga interkoneksikan tentang ilmu agama dan juga ilmu evolusi itu sendiri. Nah, terutama dalam menghadapi ilmu tentang penciptaan manusia itu ya. Nah, pada kali ini kita juga pembahasannya itu tentang penciptaan makhluk dari air, penciptaan makhluk dari tanah, dan awal mula penciptaan manusia. Ketiga ini akan kita bahas dengan juga
memandang dari ilmu agama. Jadi kita akan mengulas ilmu evolusi dan juga ilmu agama. Selanjutnya, penciptaan makhluk hidup dari air yang akan dijelaskan oleh Mbak Alfi. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penciptaan makhluk hidup dari air. Berdasarkan sumber referensi dari Al-Quran, banyak menjelaskan bahwa penciptaan makhluk hidup itu berasal dari air. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang memiliki arti, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kamu jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mereka tidak beriman. Kemudian pada surat An-Nur ayat 54 yang memiliki arti, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dan air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat-ayat di atas memberikan penjelasan bahwasanya penciptaan makhluk hidup itu berasal dari air. Hal ini selaras dengan pendapat dari beberapa ahli seperti dari Charles Darwin yang mengatakan bahwa kehidupan itu berawal dari satu primordial yang berisi air, serta pendapat dari Oparin dan Haldane pada tahun 1920-an yang menyatakan bahwa samudra awal merupakan larutan molekul organik berupa subpurba, tempat kehidupan muncul. Kemudian dari Kementerian Agama dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang disebut dengan LIPI, dalam buku Tafsir Ilmi Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Quran dan Sains, menjelaskan bahwa ayat-ayat tentang penciptaan makhluk hidup berawal dari air nampaknya menyetujui praktik teori Darwin. Akan tetapi, Al-Quran tidak memberikan ruang khusus untuk mendukung teori evolusi yang demikian. Namun, secara umum peranan air dalam kehidupan sangat jelas, yakni memulai adanya makhluk hidup di bumi, terutama pada saat bereproduksi, khususnya untuk beberapa jenis binatang yang menggunakan air mani, hingga kelangsungan hidup dalam pembentukan organ dan menjalankan fungsi organ. Kemudian yang kedua ada penciptaan makhluk hidup dari tanah. Penciptaan makhluk hidup khususnya manusia dalam ayat Al-Quran disebutkan terbentuk dari tanah liat. Seperti contohnya itu pada beberapa ayat berikut ini. Yang pertama ada pada surat Al-An'am ayat 2 yang memiliki arti, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menciptakan ajal, kematian, dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukan. Kemudian pada surat Al-Mu'minun ayat 12 yang memiliki arti, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian pada surat Al-Hijr ayat 26 yang memiliki arti, dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian pada surat Ar-Rahman ayat 14 yang memiliki arti yaitu Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Nah, beberapa ayat di atas menunjukkan bahwasannya penciptaan manusia berasal dari saripati tanah, dari tanah liat, dari lumpur hitam, dan dari tanah kering seperti tembikar. Beberapa ayat tersebut memiliki kesamaan bahwa pembentukan manusia yang merujuk pada Nabi Adam itu berasal dari tanah. Seperti yang kita ketahui, kandungan tanah dalam ilmu pengetahuan mengandung berbagai unsur dan mineral seperti hidrogen, karbon, fosfat, oksigen, dan berbagai unsur dan mineral lainnya. Beberapa unsur tersebut menjadi dasar penyusunan berbagai molekul dan senyawa organik seperti senyawa nukleotida yang memiliki gugus fosfat sebagai penyusun gen, baik DNA maupun RNA. Oleh Kementerian Agama dan LIPI menjelaskan bahwa
Tanah mengandung berbagai atom dan unsur yang menjadi penyusun molekul organik yang lebih kompleks seperti besi, tembaga, karbon, nitrogen, hidrogen, dan oksigen. Nah, molekul-molekul tersebut membentuk molekul yang lebih kompleks seperti asam amino dan nukleotida. Penjelasan ini memiliki kemiripan dengan rangkaian evolusi biokimia yang mengawali evolusi biologis, yakni evolusi dari unsur-unsur kimia yang esensial, kemudian membentuk molekul-molekul sederhana sehingga kompleks karena adanya polimerisasi. Kemudian evolusi akan terus berjalan hingga membentuk organisme multiseluler seperti spesies manusia. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Inayatun Nikmah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yakni tentang awal mula penciptaan manusia. Penjelasan tentang awal mula penciptaan manusia itu telah mengalami perdebatan ataupun penolakan dalam perspektif evolusi. Jadi di teori evolusinya sendiri itu sudah mengalami perdebatan. Contohnya pada kelompok sebelumnya yang membahas tentang teori abiogenesis dan juga biogenesis itu juga mengalami perdebatan gitu. Nah, dalam agama khususnya Islam sendiri juga menuai kontroversi dan juga perdebatan dengan adanya teori-teori yang bertentangan dengan ilmu agama seperti manusia itu berasal dari kera, itu bertentangan, akhirnya menuai kontroversi. Nah, namun fakta ilmiahnya itu menunjukkan bahwa temuan fosil hominin, spesies yang memiliki kekerabatan dengan manusia, itu ditemukan dengan usia fosil lebih tua dari jenis Homo sapiens. Homo sapiens itu kan adalah manusia cerdas yang dapat berpikir. Nah, sebelumnya itu ada hominin lain yang ditemukan, ada makhluk lain, ada spesies lain yang disebut hominin yang ditemukan itu lebih tua dari Homo sapiens gitu. Nah, ini yang menimbulkan berbagai pertanyaan, perdebatan itu di sini tuh. Nah, bagaimana awal mula pertentangan evolusi? Ada pertanyaan seperti itu. Nah, evolusi itu mengalami berbagai kritikan saat memasuki kajian evolusi manusia, terutama dalam menyikapi pendapatnya Charles Darwin. Kita tahu sendiri kalau Charles Darwin itu identik dengan manusia itu berasal dari kera itu tadi. Padahal di sini menurut Waluyo menjelaskan bahwa Charles Darwin sendiri itu sangat berhati-hati untuk menggunakan teorinya terhadap manusia gitu. Nah, puncak pertentangannya itu ketika terdapat pertemuan di British Association di Oxford tahun 1860. Uskup Wilberforce dari gereja Anglikan yang menanyakan Thomas Huxley, apakah di pihak nenek atau kakeknya silsilah monyet telah masuk kepadanya? Apakah nenek atau kakek monyet sih yang sudah masuk ke kekerabatan manusia gitu? Ada yang juga menanyakan seperti itu gitu. Terus bagaimana pandangan Charles Darwin terhadap evolusi manusia sendiri? Bagaimana sih dia itu sebenarnya berpendapat tentang evolusi? Nah, Charles Darwin menekankan bahwa kita bukannya harus mencari nenek moyang itu antara any living or monkey, kera atau monyet yang masih hidup di zaman ini. Jadi kita tuh bukan harus mencari nenek moyang yang berasal dari kera atau monyet di zaman ini, karena hewan-hewan itu berasal dari nenek moyang yang telah menurunkan manusia. Hanya perubahan evolusinya saja yang berarah lain gitu, berlainan gitu. Maksudnya itu dia tuh nggak usahlah kita mencari nenek moyang atau monyet yang hidup di zaman ini, kan mereka itu yang menurunkan kita, menurunkan manusia gitu. Hanya saja tuh perubahannya saja yang beda gitu kan. Dia tuh
berpendapatnya seperti itu. Nah, di pendapat ini akhirnya menuai berbagai kritik, tapi juga ada yang menganutnya secara membabi buta, bahkan berlebih-lebihan. Bahkan di zaman sekarang pun itu masih banyak orang yang mengenal teori evolusi itu hanya manusia itu berasal dari kera. Pasti kalau orang yang tidak mengetahui ilmu evolusi itu juga dia akan menerimanya itu identiknya manusia itu berasal dari kera gitu. Lebih salahnya lagi ketika menganggap bahwa nenek moyang tadi timbul di antara kera-kera yang masih hidup di zaman ini. Itu lebih parahnya lagi, malah ada yang menganggap kera-kera di zaman ini itu nenek moyangnya gitu. Nah, ada seorang pakar dai dokter pakar ilmu perbandingan agama bernama Dr. Zakir Naik. Di sini dia juga mengungkapkan bahwa semua di situ Charles Darwin itu ceritanya sedang di pulau Kalan sedang di pulau Kalan menaiki kapal HMS Belgium, dan dia itu melihat burung mematuk lubang kayu. Terus paruhnya itu menjadi panjang atau pendek. Nah, tergantung pada lubang yang dipatuknya, paruhnya itu menjadi panjang atau pendek. Tapi dia juga melakukan observasi itu pada spesies yang sama, bukan ke spesies yang berbeda gitu. Nah, Charles Darwin sendiri sebenarnya juga mengirim surat pada temannya Tom Tan pada tahun 1861. Itu dia juga sebenarnya tidak mempercayai teori evolusi, hanya saja teori evolusi itu membantunya dalam klasifikasi embriologi dan juga morfologi seperti itu. Itu yang lebih ditekankan di Charles Darwin sebenarnya. Nah, maaf ya, next ini. Nah, pada akhir bukunya The Origin of Species, Charles Darwin itu benar-benar tidak dapat menjelaskan dengan pasti nenek moyang manusia, dan hingga kini sebenarnya asal-usul manusia itu belum jelas benarnya sebagaimana yang sudah diperkirakan orang gitu. Jadi selama ini teori evolusi itu hanya teori saja, belum ada bukti yang nyata yang membuktikan tentang pendapat-pendapat teori evolusi itu tadi gitu, hanya sebuah teori saja gitu. Nah, Islam sebagai agama yang sempurna itu memberikan isyarat tentang ilmu pengetahuan, terutama penciptaan makhluk hidup, penciptaan manusia hingga proses perkembangan embrio manusia. Nah, awal mula penciptaan manusia dalam Islam itu memberikan penjelasan yang jelas tentang Nabi Adam. Sementara pada ilmu pengetahuan itu terdapat jenis hominin, yakni spesies yang memiliki kekerabatan dengan manusia. Nah, penjelasan Al-Quran tentang awal mula penciptaan manusia itu dijelaskan di surat An-Nisa ayat 1, Al-A'raf ayat 189, dan Al-Baqarah ayat 30. Quran surat An-Nisa ayat 1, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari dirinya yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta dan perihalalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Di sini juga ada Al-A'raf ayat 189, bahwa dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan dari padanya dia menciptakan pasangannya agar senang kepadanya. Nah, Allah itu menciptakan manusia di bumi, menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu sebagai khalifah di bumi. Akan tetapi malaikat juga mengkhawatirkan bahwa
itu di bumi akan menciptakan kerusakan. Nah, ini juga diabadikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, beberapa ayat di atas itu menunjukkan tentang penciptaan Nabi Adam yang kelak akan menjadi khalifah di bumi. Diturunkannya Nabi Adam itu karena disebabkan melanggar peraturan yang ada di surga gitu. Hal itulah yang menjadi dialog antara Allah dan malaikat, menjadikan kenyataan tentang penciptaan khalifah di bumi. Nah, pendapat menurut Waluyo tentang keterkaitan Nabi Adam dan Homo sapiens. Nabi Adam itu adalah nama yang diberikan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, kemudian menurunkan umat manusia. Ya, jadi Nabi Adam itu adalah manusia yang diciptakan Allah, yang diturunkan di bumi untuk menurunkan umat manusia, untuk menciptakan umat manusia tadi, seperti yang dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 1, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar bisa berkembang biak, seperti itu. Nah, Nabi Adam adalah manusia yang berpikir taraf konsepsi, memiliki kemampuan berpikir abstrak dan dapat dibebani tanggung jawab moral dan spiritual, sehingga Adam dapat menerima ajaran Tuhan. Nah, makhluk yang demikian dalam ilmu pengetahuan dapat dikenal sebagai Homo sapiens. Nabi Adam diturunkan dari surga menjadi khalifah di bumi itu untuk berkembang biak, untuk menurunkan umatnya, seperti itu. Nah, Nabi Adam itu adalah manusia yang cerdas, di sini memiliki kemampuan untuk berpikir dan juga dapat diberikan tanggung jawab baik moral maupun spiritual, yang akhirnya dapat menerima ajaran. Berarti di sini adalah manusia yang dapat berpikir, seperti itu. Nah, manusia yang dapat berpikir atau manusia yang cerdas di dalam ilmu pengetahuan itu dikenal sebagai Homo sapiens. Nah, itu keterkaitannya itu seperti itu. Nah, pada hasil penelitian paleontologi itu menunjukkan bahwa sebelum manusia, jenis Homo sapiens telah berkembang berbagai spesies yang memiliki hubungan kekerabatan dengan manusia sekarang, atau dikenalnya itu sebagai hominin atau hominid. Jadi sebelum Homo sapiens itu sudah ditemukan spesies-spesies yang memiliki kekerabatan dengan manusia, seperti itu, yang dinamakan dengan hominin. Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan awal perkembangan jenis hominin. Lalu bagaimana hubungan penciptaan Nabi Adam dan hominin? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, sampai sekarang itu memang menjadi pertanyaan dari berbagai pihak, seperti itu. Penemuan awal mula adanya manusia yang sekarang dibantu oleh penemuan fosil dan berkembang teknologi sekuen DNA. Dari hasil penelitian DNA ditunjukkan bahwa orang-orang Eropa dan Asia memiliki nenek moyang yang bermula dari Homo sapiens. Penemuan fosil Homo sapiens dengan karakteristik pada bagian dahi yang tidak memiliki tonjolan ditemukan di Ethiopia pada kisaran spesimen 195.000 dan 160.000 tahun yang lalu. Kemudian ditemukan di Timur Tengah pada 115 tahun yang lalu. Penelitian tentang Homo sapiens mematahkan hipotesis yang menjelaskan bahwa Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis atau yang disebut menjadi leluhur manusia sekarang. Sedangkan jenis tersebut telah punah sebelum manusia modern muncul.
Ilmu pengetahuan manusia telah mengalami bentuk transformasi dari Australopithecus hingga Homo sapiens. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang transformasi manusia, yang pertama ada Al-Insan ayat 76 dengan arti kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka. Kemudian ada surat Al-An'am ayat 16 yang memiliki arti dan Tuhanmu maha kaya, penuh rahmat. Jika dia menghendaki, dia akan memusnahkan kamu, dan setelah kamu atau musnah, akan dia ganti dengan yang dia kehendaki, sebagaimana dia menjadikan kamu keturunan golongan lain. Kemudian ayat yang ketiga yakni surat An-Nuh ayat 71 dengan arti dan sungguh dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan atau kejadian. Nah, dari ayat-ayat ini, makhluk hidup yang akan diciptakan Allah merupakan makhluk hidup yang sudah ada di bumi. Nah, ayat ini tuh menjelaskan tentang transformasi manusia atau yang sekarang disebut dengan evolusi. Pada percakapan Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa 1000 tahun sebelum Adam, bangsa jin telah melakukan pertumpahan darah. Selanjutnya, Allah mengutus pasukan malaikat untuk mengusir jin-jin itu ke wilayah pesisir. Dan cendekiawan muslim berpendapat Adam bukan manusia pertama yang berada di bumi. Ibnu At-Tasir Al-Muqrizi At-Tabari berpendapat bahwa jutaan tahun sebelum Adam telah ada eksistensi manusia di muka bumi. Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Kemudian setelah Adam, makhluk itu semakin berkurang tingginya seperti sekarang ini, seperti yang dihadiskan pada hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis di atas sangat lengkap tentang struktur anatomi Nabi Adam, mengacu pada pengertian evolusi, salah satunya perubahan komposisi genetik di tingkat populasi, maka perubahan tinggi badan menjadi indikator bahwa manusia telah mengalami evolusi. Nah, sekarang dari paparan tersebut ada 4 pemahaman tentang evolusi yang dapat diambil. Yang pertama, perubahan genetik pada manusia yang menunjukkan tinggi badan orang dahulu dengan sekarang berbeda, menjadi bukti adanya evolusi. Nah, yang dulu kan tingginya bisa dilihat dari bukti-bukti kerangka-kerangka dan fosil-fosil yang ada, dan dibandingkan dengan manusia yang sekarang itu sangat dan jauh berbeda. Nah, itu menunjukkan adanya evolusi. Yang kedua, manusia dan makhluk lainnya memiliki leluhur gen yang sama dan bukti ilmiah menunjukkan Homo sapiens atau perspektif dalam ilmiah dan Nabi Adam perspektif dalam agama menjadi leluhur manusia modern. Jadi di sini ada dua kepercayaan antara perspektif ilmiah dan juga perspektif agama. Manusia memiliki sejarah hubungan kekerabatan dengan makhluk hidup lainnya. Nah, hubungan kekerabatan makhluk hidup lainnya ini adalah hewan dan juga tumbuhan. Kemudian yang keempat, terdapat ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang awal mula penciptaan makhluk hidup. Ilmu evolusi hingga sekarang masih berproses dalam penelitian. Jadi evolusi ini dapat dijadikan pandangan sebagai ilmu karena memang yang pertama ada bukti-bukti otentiknya seperti fosil dan juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti akan dipaparkan tentang pertanyaan-pertanyaan, pembahasan tentang pertanyaan yang telah diajukan. Terima kasih.